Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Naswadia dari UPN Veteran Jakarta, Prodi Ilmu Komunikasi. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Saya senang sekali bisa hadir di sini untuk berbagi pemikiran saya dengan teman-teman sekalian. Sebelum mulai, saya ingin membagikan sebuah fakta yang mungkin akan membuat kita semua terkejut. Menurut survei Microsoft tahun 2020, Indonesia ternyata menempati peringkat tertinggi di Asia Pasifik dalam kategori perilaku tidak sopan di media sosial. Kita berada pada peringkat ke-29 dari 32 negara yang disurvei. Sedangkan kita sebagai generasi yang akrab dengan teknologi seperti kemajuan digital saat ini, yaitu media sosial, justru dinilai buruk karena perilaku kita dalam menggunakan media sosial. Ini adalah kenyataan sekaligus tantangan yang harus kita hadapi. Dari era digital ini, di mana interaksi online menjadi bagian besar dari kehidupan sehari-hari, memahami etika digital adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang positif dan saling menghormati. Etika biasanya didefinisikan sebagai prinsip dan nilai yang mengatur bagaimana seseorang berperilaku dalam berbagai situasi. Berbicara tentang etika di media sosial, kita merujuk pada standar yang mengatur cara kita berinteraksi dengan orang lain di platform online. Etika menggunakan media sosial mencakup beberapa hal penting seperti menghormati pendapat dan perasaan orang lain dengan cara menghindari berkomentar negatif pada laman media sosial orang tersebut. Dengan memahami pengertian etika, kita dapat memahami pentingnya etika dalam menggunakan media sosial agar terciptanya ruang online yang lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna media sosial. Setelah membahas definisi etika dalam konteks media sosial, saatnya untuk mengeksplorasi pelanggaran etika digital. Meskipun semua orang sudah berusaha untuk berperilaku baik di internet, masih ada banyak perilaku yang melanggar etika. Mari kita bicara tentang beberapa pelanggaran etika digital yang umum dan bagaimana mereka mempengaruhi komunitas online. Yang pertama, pelanggaran etika digital mencakup berbagai tindakan yang tidak menghormati norma-norma dasar dalam berinteraksi di media sosial. Ada beberapa kasus yang sering kita temui seperti menyebarkan informasi palsu atau biasa kita sebut dengan hoax. Yang kedua adalah mengirimkan pesan yang menyakitkan, menghina, atau mengancam orang lain melalui platform media sosial, atau biasa kita sebut dengan tindakan cyberbullying atau merundung secara online. Dan kasus terakhir yang juga sering kita temui adalah pelanggaran privasi, seperti membagikan informasi pribadi tanpa izin. Hal ini sangat dapat merugikan suatu individu dan juga termasuk ke dalam pelanggaran hak privasi individu. Semua pelanggaran tersebut merusak suasana di platform media sosial secara keseluruhan dan merugikan korban juga. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui efek tindakan kita dan berkomitmen untuk membuat media sosial lebih aman. Dan juga kita telah mengetahui serta memahami pengertian dari etika serta pelanggaran etika dalam konteks digital atau menggunakan media sosial, maka saatnya kita untuk berpartisipasi secara aktif dalam menciptakan lingkungan internet yang aman. Pertama, sangat penting untuk memverifikasi fakta sebelum membagikan sesuatu. Saat membaca atau browsing berita di media sosial, pastikan untuk mengunjungi sumber yang dapat dipercaya dan hindari menyebarkan informasi yang tidak divalidasi. Jangan lupa untuk menggunakan kata-kata yang bijak karena bahasa kita dapat berdampak negatif pada orang lain jika kita menggunakan kata-kata atau kalimat yang salah. Ada juga kita manfaatkan fitur untuk melaporkan jika kita melihat ada seseorang yang dibully. Dan juga kita bisa memanfaatkan fitur laporan untuk melaporkan konten yang tidak pantas. Selain itu, kita juga jangan membagikan informasi pribadi orang lain. Dan cara kita untuk menjaga privasi kita sendiri adalah dengan membuat paspor yang kuat. Terakhir, tetap belajar tentang teknologi dan keamanan internet dengan mengikuti tutorial dan berita dari penyedia layanan media sosial. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat bekerja sama untuk membuat internet lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna media sosial. Setelah membahas tentang pentingnya memverifikasi fakta sebelum membagikan informasi, menggunakan kata-kata yang bijak, serta melaporkan konten tidak pantas, menjaga privasi, dan berpartisipasi aktif dalam kampanye anti-bullying. Saya berharap agar teman-teman semua yang merupakan Gen Z, yaitu generasi yang paling akrab dengan teknologi dan media sosial, dapat menjadi agen perubahan yang bijaksana dalam menggunakan media sosial. Dengan demikian, tidak hanya mengonsumsi informasi, tapi juga menjadi produsen konten yang bertanggung jawab.
Kita telah membahas 3 topik utama yang sangat penting tentang etika digital, yaitu yang pertama pengertian etika, kedua pelanggaran etika, dan terakhir cara membuat ruangan online yang aman. Pertama, etika media sosial mengacu pada aturan dan prinsip yang mengatur cara penggunaan berinteraksi di internet, mencakup menghormati orang lain. Dan kedua, pelanggaran etika digital meliputi tindakan yang dapat membahayakan orang dan menciptakan lingkungan yang tidak aman. Terakhir, kita harus menciptakan ruang online yang aman bagi seluruh pengguna dengan cara menggunakan media sosial secara bijak. Dengan mempertimbangkan survei yang dilakukan Microsoft tahun 2020 yang menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat tertinggi di Asia Pasifik dalam perilaku tidak sopan di media sosial, sangat penting bagi generasi muda, khususnya Gen Z, untuk memahami dan menerapkan etika digital ini. Oleh karena itu, melalui pemahaman mengenai etika digital, kita dapat membantu membangun komunitas online yang lebih positif dan saling menghormati. Kita harus mengingat bahwa setiap tindakan yang kita lakukan di internet memiliki konsekuensi yang signifikan. Kita dapat menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan positif dengan menerapkan etika digital. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah mulai mengubah cara kita dalam menggunakan media sosial ke arah yang lebih positif, bukan untuk menyebarkan kebencian atau konflik. Mari kita gunakan platform ini untuk menyebarkan kebaikan dan memperkuat persatuan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian teman-teman semua.